Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria halu yang bernama Jim. Pria suka mengarang cerita yang terkenal sebagai pembohong. Jim bekerja di klinik hewan dan suka berbicara dengan anjing-anjing di sana. Namun bosnya memecatnya karena tidak becus. She's looking for a fall right on her ass. Hubie! Hubie! Wait, Hubie! What's good for you? Don't you ever come back! Listen to the dogs, Hubie. They love me. Jim yang kesal mengaku ke anak-anak di sana bahwa dia orang kaya. Saat itu, dia melihat wanita cantik bernama Josie. Seorang gadis kaya raya, Jim mencoba bergaya keren di depannya. Tapi ayahnya muncul dan memarahi serta menghajarnya karena tahu Jim dipecat. How you doing? You got fired again, didn't you? Yeah. Didn't you? Jim berbohong lagi, bilang kalau dia resign. Malamnya, saat makan malam, ayahnya terus memarahi Jim karena kebiasaannya berbohong dan dianggap merepotkan orang-orang sekitar. Keesokannya, ayahnya membawa Jim ke supermarket untuk melamar kerja. Bring your faith and pride in me is number one priority right now, Dad. I love living at home. I don't think this is such a great place for me to work, Dad. Saat wawancara terjadi kesalahpahaman, dan Jim malah diterima sebagai cleaning service dengan gaji kecil. Jim terpaksa menerimanya karena butuh uang. No, thanks. They're very good. They're fresh. Considering joining the target team. We all are. Good. Then let's cut right to the chase, shall we? Sementara itu, Josie pulang ke rumah dan dipanggil ayahnya bernama Roger untuk dipamerkan ke teman-temannya. Josie, come here. I want you to meet these gentlemen from the governor's office. Tapi Josie malah mencium salah satu temannya. Hal ini membuat Roger marah dan mengancam mengurung Josie. Di waktu lain, ada 2 perampok mencuri mobil di hutan saat pemiliknya sedang bermesraan. Keesokan paginya, Jim mulai bekerja dan menyewa taksi mewah dengan sopir untuk pamer ke orang-orang. Hello, boys. A peace meeting with the Vice President of Bulgaria. I'm gonna brush your teeth, Melvin! You too, Sydney! Termasuk keluarganya yang heran bagaimana dia bisa membayar itu. Padahal, semua itu hanya untuk menjaga citranya. Di tempat lain, Josie terlihat mencuri barang di supermarket. Di hari pertama, kerja Jim mengalami hari yang sial. Saat shiftnya dimulai, seorang pria bergaya preman datang dan memerintahkannya untuk membersihkan supermarket sendirian. Ketika Jim menolak, pria itu mengunci pintu dari luar, membuat Jim terpaksa menjalankan tugasnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jim yang bosan mulai bertingkah sesuka hati. Jim Dodge from Monroe. Saat bermain sepatu roda, dia tiba-tiba melihat sosok wanita yang mengejutkannya hingga terjatuh. Wanita itu adalah Josie, seorang perempuan cantik dan kaya. Ketika ditanya mengapa dia ada di supermarket yang sudah tutup, Josie awalnya beralasan bahwa dia ketiduran di ruang ganti. Namun, akhirnya dia mengaku sedang kabur dari rumah dan berniat mencuri, tapi menunggu tempat itu sepi dulu. Jim malah mengajaknya makan malam dengan peralatan seadanya. Dalam obrolan, terungkap bahwa mereka dulu pernah satu sekolah. Jim yang dikenal sebagai pembohong hebat bercanda bahwa Josie adalah penggoda. Tapi Josie menjelaskan
bahwa sikapnya itu hanya untuk menarik perhatian ayahnya yang sibuk. Josie lalu mengajak Jim tinggal bersama, agar Jim tidak terobsesi dengan kekayaan. Dia juga curhat bahwa harta yang membuatnya terlihat bahagia hanyalah topeng untuk menyembunyikan perlakuan buruk ayahnya. Saat mereka berbicara, tiba-tiba perampok muncul dan menjadikan Josie sandera. Jim menggunakan keahliannya untuk berbohong, berpura-pura menelepon polisi. Perampok percaya dan mengikuti perintah Jim untuk menyerahkan senjata mereka. Josie kagum dengan kemampuan Jim. Tetapi situasi memburuk ketika Jim justru mengembalikan senjata para perampok dan mengajak berdamai. Everybody at one time in their life is full of shit. Okay, you had the big one and you had the... No. Sorry. I could've... Salah satu perampok menembakkan senjata ke udara. Jim dan Josie yang ketakutan pun mencoba mencari cara untuk lolos dari bahaya. Jim kemudian mengajak perampok tersebut ke tempat makanan untuk membeli jajanan sambil melihat Josie bermain kuda-kudaan. Saat mainannya berhenti, karena kehabisan koin, perampok itu dengan sukarela memberikan koin agar Josie bisa lanjut bermain. Melihat hal itu, Josie memanfaatkan situasi dengan mengajak perampok bermain kuda bersamanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Setelah selesai bermain, para perampok melanjutkan aksinya. Josie malah ikut bergabung dengan mereka, membuat Jim marah. Jim protes terhadap keputusan Josie, tapi Josie menjelaskan bahwa itu adalah cara agar mereka selamat. Jim kemudian melihat para perampok membawa banyak barang curian. Walau berusaha mencegah, usahanya tidak berhasil. Ketika para perampok keluar toko, Jim mencari senapan di gudang untuk melawan mereka. Sementara itu, di luar, para perampok sudah memasukkan barang curian ke dalam mobil. Josie, tanpa banyak bicara, langsung masuk ke mobil dan melarikan diri meninggalkan mereka. Para perampok yang kesal kembali masuk ke toko untuk menangkap Jim. Namun, dengan rencana yang sudah disusun, Jim berhasil mengalahkan dua perampok tersebut dengan berani. I look into myself personally, but Attention target shoppers. Josie, yang melihat itu, tersenyum kagum atas keberanian Jim. Setelah kejadian itu, hubungan mereka semakin dekat hingga menjadi sepasang kekasih. Dan film pun selesai. Meskipun film ini mendapat rating tinggi di IMDb 5,8 menurut saya, film ini layak diberi nilai 6,6. Karena cerita yang cukup menarik. Mungkin segini saja review dan pembahasan alur cerita film Career Opportunities 1991. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna.